Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, ini udah masuk lagi ya, servisan, ganti baterai, ganti LCD. Untuk tipenya Redmi 9C ya. Ganti ini juga, ganti backdoor sama baterai, sama ganti LCD juga. Oke, jadi 3 yang diganti, baterai, LCD sama itu. Oke, eksekusi dulu ya. Lanjutin yang tadi malam, langsung eksekusi sama LCD nya. Aku nggak ada blower, adanya ini hotgun. Ini dilepas saja sekalian ya, biar mudah. Ini sudah pecah, soketnya juga hilang. Di sini lagi hujan, jadi mungkin nggak dengar suaranya. Oke, langsung ya, adanya ini hotgun. Hujannya lebat di sini, di desa Lumajang. Wah, ini tajam nih. Sambil dengerin pengajian. Wilayatul Anbiya itu yang ketinggalan. Kewaliannya seorang nabi itu pasti wali. Itu a'la, lebih tinggi daripada kenabian dia dan kerasulan. Nabi pasti wali, tapi tidak semua wali itu. Tapi kalimatnya nggak diteruskan. Kata Ibnu Arabi dalam Susul Hikmah, ya? Apa kata dia? Kalau wali, tidak ada wali yang paling tinggi makamnya kecuali dia paling rendah, dan dia satu derajat atau sekian derajat di bawah Nabi yang paling rendah. Ada wali paling tinggi. Siapa wali yang paling antum kenal? Namanya Syekh Abdul Qadir Jilani, Al-Qutub Ar-Rabbani. Itu beliau wali tertinggi, tetap saja jauh di bawah makam kenal. Itu maksudnya. Ya, jadi al-walayah kewalian itu ala khasah bainal abdi wa rabbih. Hubungan spesial antara sang hamba dengan Tuhan. Maka biasanya orang-orang yang kekasih-kekasih Allah itu namanya apa? Tapi kalau dia datang kepada Allah itu pakai nama kewalian. Nama kewalian itu pakai Asmaul Husna. Ada yang Abdul Sabur, berarti dia datang kepada Allah dengan bab kesabaran. Ada yang Abdul Razak. Orang ini tambah rezeki, nggak pernah membuat dia tertawa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Namanya Broza, Masya Allah. Panggilannya apa? Oda. Beliau menyebutkan di sini banyak sekali yang rusak. Tapi yang saya ambil bagian itu aja. Bagian soketnya yang lain mau misalnya rusak sampai 12 malam, kita jangan ya. Dengan kajian sih sudah banyak tentang kisah itu, hadis per hadis, dari tahun ke tahun pakai Sahih Bukhari kita biasanya. Sekarang kita masuk ke hikam itu, menjelaskan jika kalimatnya tentang abdul, kehambaan, pada kita itu kewalian.
Pada Rasulullah itu makom kehambaan, makom paling basic belum. Bagi kita itu sudah paling tinggi, yaitu kewalian. Mungkinkah seorang umat Nabi Muhammad SAW mengalami itu? Mungkin ya. Oke, Mungkin punya Isra. dites dulu ya. Isra Baterai itu sama tujuannya LCD-nya dites dulu. linuriyahu min ayati. Tapi ada di suatu kitab, ya, kitab ulama-ulama terdahulu juga. Al-Masjidil Haram itu simbol apa? Kiblat. Apalagi? Persatuan. Politik ini. Ketahuan nih bacaannya nih ya. Nonton beritanya ya. Apalagi? Bagus kan. Ini untuk LCD-nya. Kalau kita ke Masjidil Haram, haram itu maknanya apa? Suci, terlarang, artinya terlarang. Kalau ada disebut hutan terlarang, itu hutan suci maksudnya. Ini baterainya. Nggak boleh diambil, nggak boleh dijamah. Ketika orang ihram di Al-Masjidil Haram, di Tanah Haram, ada tantangannya. Boleh nggak musyrik masuk ke kota haram? Nggak boleh. Maka beberapa masyayikh kami mengatakan, minal Masjidil Haram itu adalah perjalanannya sahamba. Dia pertama kali adalah bab tauhid, karena Al-Masjidil Haram itu simbol tauhid. Jadi modal awal orang itu bisa menjadi hamba yang diisrakan Allah, dia harus kuat dulu. Ayyuharrim nasi wallah. Dia haramkan dirinya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, itu penafsiran beberapa masyarakat, penafsiran saya. Nah, ilal Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa yang kita sebut juga Baitul Maqdis, ternyata dulu hampir setiap nabi pernah ke masjid itu. Dan itu adalah reuni akbar. Para anbiya 124.000 berkumpul di sana dan semuanya jadi makmum baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sering saya berikan pertanyaan jamaah kita dari bulan Oke, bismillah ya. Dites dulu bagi antum masuk akal nggak? LCD-nya sama baterainya. Jadi imam, makmumnya yang meninggal. Ya. Orangnya hidup, siapa itu? Baginda Rasulullah SAW. Makmumnya yang paling yang berjasa yaitu 4 doang itu, Nabi Khidir, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Idris. Selebihnya itu apakah Allah beri jasad lagi? Tidak ada riwayat yang menyebutkannya. Cuma disebutkan dulu ya. Pak, Sudah ada penampakan. Baterainya 50. mereka bermakna kepada baginda Rasulullah SAW. Oke, sudah ngecas ya untuk Dalam akidah baterai. Islamnya ada namanya kudrah. Sekarang nyalakan. Maka supaya sah mereka menjadi umat Rasulullah, itu mereka dikasih tubuh harusnya. Walaupun cuma sesaat. Saya mau tanya lagi, lebih mulia Nabi atau malaikat? Bener nih, serius. Malaikat boleh nggak bertubuh, berjasad? Dia menyerupai, jangan-jangan hadirnya ada yang bukan orang, orang-orang saja. Karena banyak sekali riwayat di zaman Bani Israel, ada orang keluar dari rumahnya ditemukan orang, ternyata orang itu malaikat. Hujannya awet ya. Hadis, itu hadis Bukhari Muslim. Di kampung dekat Kisah Sayyidina gunung ya gini, hujan terus. Ingat? Hal ataka hadithul qarmun. Kan gitu ya? Itu gimana? Masih loading. Malaikat menyerupai 3 orang. Masih banyak tapi nanti aja ya. Oh. Itu yang ngomong-ngomong jatuh cinta sama mereka. Waduh, ada pinnya ya. Ketika dihidangkan makanan, Nabi Ibrahim bisa tes. Bayangkan, sekelas Nabi itu nggak langsung tes bisa memahami panggilan darurat aja.
Tombol Apalagi cuma saja. wali, apalagi cuma seorang seperti kita ini. Ya, Baru mudah-mudahan kita aman wali ya. pas ngidangin domba. Ini guyonannya para Nanti aja dai. ngecasnya. Ini Sekarang dari langsung awal. eksekusi. Pasang Dulu enggak, dulu LCD-nya kan saja ada ya. nasi di situ. Nasi itu kan dibawa oleh orang-orang India. Sama orang Indonesia, Thailand, ke belakang. Pasang LCD-nya. Mungkin dulu apa itu? Yang penting dihidangkan daging domba. Ternyata mereka nggak mau makan. Disangka mau makan baru merinding. Sayyidina Ibrahim. Apa kata beliau? Kalian bukan orang ya, baru nyadar. Jadi itu saking Wah, hobinya Sayyidina Ibrahim ikram berdiri. Maka siapa di antara antum yang kalau ada tamu selalu menghidangkan makanan, itu insya Allah bersama Sayyidina Ibrahim. amin. Insya Allah. Nah, kalau bersama Nabi kelasnya Wih, sudah lengket ya. bukan VIP lagi ya. Belum sudah Jadi lengket. para anbiya ini yang dirahasiakan. Apakah mereka diberi tubuh, tapi secara akidah Ahlussunnah, Ahli apakah sunnah. Allah sanggup menjadikan mereka bertubuh? Ya jawabannya kan lebih mulai malaikat atau Nabi? Lebih mulai Nabi. Karena lebih mulai Nabi, mungkinkah Nabi bisa berjasa? Mungkin ya. Oh, Oke. saya nggak pernah lihat ya. Langsung ya eksekusi pemasangan. Nggak pernah merasakan ya. Makomnya belum nyampe ya, gimana mau ngerasain? Nah, di kitab hikmah. Nah, gimana? Karena kita bukan nabi. Isra itu perjalanan rohani disebut dengan mukasyafah. Mi'raj itu perjalanan rohani, dia gabungan dua, musyahadah yang tinggi, lalu mukasyafah yang tinggi dan musyahadah. Mukasyafah itu disebutkan di ujung ayat, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tujuannya untuk memperlihatkan kepada engkau, hai Muhammad, kepadanya min ayatin. Maka ini jadi kaidah miftahul mukasyafah ya'ud ila dhamirhu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang hanya dapat melihat yang benar dari mukasyafah itu cuma satu, min babi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lafaznya jelas. Mukasyafah. Ai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ayat ini. Agar kami memperlihatkan kepada sang Muhammad ayat-ayat kami. Ini lafaznya. Maka dari sini ulama-ulama ahlul haqaiq mengatakan ini kaidah azimah, bahwa tidak ada pengalaman batin yang sahih kecuali min babi Sayyidina Muhammad SAW, kecuali lewat pintu Sayyidina Muhammad SAW, lewat cinta beliau, lewat syariat beliau, lewat tariqah beliau, lewat haqiqah beliau dan ma'rifatnya beliau. Gak bisa yang lain. Itu gak mungkin. Mesti lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, itu disebut halu. Beberapa waktu lalu ada orang datang terlibat, katanya mau memberantas haluisme. Ternyata dia lebih halu daripada saya. Ya. Dan yang dia sebut halu itu yang dialami oleh Imam Bukhari, oleh Imam Ghazali, oleh Imam Hakim Tirmidzi, oleh Imam Ibn Arabi, oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita saudarin begitu, nggak bisa nanggapin juga. Nggak bisa membedakan Syekh antara Abdul Qadir Jilani. Saya tanya tentang definisi halu aja dia nggak tahu. Haluisme dari mana itu? Ya, iklan mulu. Membuat istilah itu mesti ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Ism itu apa? Itu aja nggak bingung. Ya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal. Ya, pelan-pelan ya sambil dengerin tausiah pengajian. Tariqah Mu'tabar.
Bukan pengajian sih ini, ceramah Tapi Thariqah Islami. Mutabarak itu menyebutkan bahwa Thariqah kami, Thariqah tasawufnya Imam Ghazali. Oke, tasawuf Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqidh mengatakan apa? Orang kalau sudah Allah buka hijabnya di bagian bab tasawuf, maka dia akan diizinkan Allah menyaksikan arwah para malaikat, anbiya, aulia. Ini kalimat, apa dia halu? Apa Imam Ghazali halu? Ada berani bilang Imam Ghazali halu? Ya, jangan-jangan MT. Ya. Jadi Isra itu boleh disebut Mukasyafah. batin yang disingkap oleh Allah sehingga seorang hamba menyaksikan bukan lagi dengan basar, tapi menyaksikan dengan basir. Apa beda basar dan basir? Kalau basar ya terhalang tembok, terhalang dia. Tapi kalau basir dia tidak terhalang itu. Ini yang terjadi pada Sayyidina Umar. Dizahirkan ketika lagi khutbah, dia berteriak kepada panglimanya yang sedang bertugas di wilayah Irak. Dia di Madinah. Mungkin saja. Kenapa? Itu yang disebut oleh Imam Al-Mursi. Makom dia kuntu sam'ahu alladhi yasma'. Itu Sahih Bukhari. Pendengaran dia sudah diganti oleh Allah. Pandangan dia sudah ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka itu disebut abdal. Abdal itu secara harfiahnya diganti sifatnya, harfiahnya diganti karakter dan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Law annaka la tasilu ilaih illa ba'da fana'i masawi wa mahwi da'awi lam tasil ilaihi abadan. Pakai karet dulu ya. Ini ada mitologi. Jadi bertasawuf itu banyak mitosnya daripada real. Dulu kawan-kawan saya kalau mau ngaji hikam itu ejekannya dahsyat. Ya lu mau ngaji hikam, setengah jam sebelum jam sholat harus di masjid tuh. Lu ada urusan apa dengan itu? Itu masalah mengambil bab sunnah atau tidak, bab mustahab atau tidak. Nanti kalau ngaji hikam udah mau mulai berdosa. Berarti kalau nggak ngaji hikam boleh dosa. Logika apa itu? Logika apa ya begitu? Lebih mulia hikam atau Quran? Orang baca Quran, terus ada takdir dia berdosa, terus dia bilang, tinggal tobat, udah, nggak usah kemudian mempersulit hidup. Kalau mau dikasih perbandingan, kira-kira seperti itu. Di hikam ada kalimat cara supaya kita bisa mengalami Isra rohani. Kalau Nabi SAW Isra Mi'rajnya udah pasti ruh dan jasad, disebutkan di tafsir Rasulullah. Apa kata beliau? Kalau menurutmu bisa sampai kepada Allah, dimi'rajkan kepada Allah itu setelah kamu betul-betul bersih, setelah kamu betul-betul tidak ada lagi cacat di batinmu, la tasil ilaihi abadan. Kamu tidak akan pernah mi'raj rohani. Jadi kalau mitologi tentang tasawuf ini nggak kita berantas, orang-orang akan nggak ada yang bertasawuf. Karet berapa ini sudah? Ini kalau pesan nasi goreng Ya gimana pedesnya minta ampun. Masih makan, masih minum. Tapi ini pasang LCD. Oke. Sambil tunggu kering, sambil dicas ya, sambil dengerin ngaji ya. Ciri-ciri orang-orang yang dia cinta kepada Allah dan dunia, dia melepas yang dia punya itu gampang. Kalau ada dia berbagi. Kalau nggak ada dia 58-nya. Nih, udah bisa begitu. Saya lagi belajar belajar. Kalau ada sambil dicas dulu sambil nunggu kering.
kapan itu bakal jadi Nanti setelah kering mulai berbagi baru pasang dari sekarang kita tutupnya. berbuat tabungan sedikit mulai Oke. berbagi. Jangan nunggu Terima tabungan gede. kasih ya. Itu tadi proses Ini kita terjemah secara pergantian hati. LCD Seandainya Redmi ada 9C mitologi tasawuf bahwa orang tidak atau usul 9A kepada sama Allah saja ini kayak tidak bisa mi'raj pembongkaran kecuali sama pemasangan LCD sama ba'da baterainya. khala'i Oke, masawi. terima kasih. Selamat malam. Habis Semoga semua membantu ya. Nggak akan Assalamualaikum ada lagi dosa. warahmatullahi Nanti jadi wabarakatuh. orang suci Salam di dari akhirat. Nopasar. Begitu? Wa mahwi da'awik